Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu kita yakni Pak Mursal MPDI. Yang saya banggakan teman-temanku sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan zat yang maha tinggi, zat yang tidak sama dengan tukang bubur, apalagi zatnya gubernur, zatnya Allah yang maha ghafur, enggak suka orang-orang yang kafir, apalagi orang takabur. Orang takabur naik haji enggak bakal mabrur, kalau matinya enggak bakal ada yang ngubur. Yang kedua, salat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat dari zamannya kebodohan sampai zamannya kepintaran. Baik, sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Ilham Halim, NIM saya 12040415354 dari kelompok 6 Hadis Manajemen Dakwah, yang akan membawakan judul pembahasan yakni hadis tantangan dalam dakwah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dakwah. Dakwah itu ialah seruan atau ajakan usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, dakwah harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai kendala dan tantangan. Realitas dakwah Islam menjadi problem keagamaan yang terkadang dilematis, terlebih lagi bila kita mengamati dakwah Islam di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, maka tantangan dan kendala akan semakin kompleks. Tantangan dakwah dalam masyarakat modern adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembangan dakwah terhadap masyarakat. Sebagian besar warganya mempunyai nilai budaya yang terarah kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Adapun hadisnya yakni An-Nabi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhafu iman, rawahu Muslim. Dari hadis tersebut yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang tantangan dalam dakwah. Kita sebagai seorang dakwah harus memiliki karakter yang kuat agar bisa mensikapi berbagai tantangan tersebut dengan tegar. Paling tidak, sebagai seorang dakwah diharapkan memiliki 7 karakter berikut ini agar bisa tegar menghadapi medan dakwah yang terasa keras perbenturannya. Yang pertama yakni atsbatu mauqifon. Kadar dakwah harus menjadi orang yang paling teguh pendirian dan paling kokoh sikapnya. Yang kedua yakni arhabu sadron. Kadar dakwah harus menjadi orang yang paling berlapang dada. Medan dakwah seringkali membuat hati menjadi sempit. Banyak kata-kata ejekan, cemoohan, caci makian, sumpah serapah yang terlontar begitu saja dari banyak kalangan. Kader dakwah tidak boleh bersempit hati dan sesak dada karena cacian makian orang, karena berita-berita di media massa yang sering kali mendiskreditkan tanpa konfirmasi dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yakni a'maku fikron. Kadar
dakwah harus menjadi orang yang memiliki pemikiran paling mendalam. Yang keempat yakni ausa'u nazharon, kadar dakwah harus menjadi orang yang memiliki pandangan yang luas. Cakrawala, pandangan kadar dakwah harus terus-menerus diperluas agar tidak mengalami gejala kesempitan cara pandang. Terus membaca realitas dengan pandangan yang luas akan membawa kader kepada sikap adil dan moderat. Yang kelima yakni ansyadhu amalan. Kader dakwah harus menjadi orang yang paling giat dalam bekerja. Kader dakwah tidak boleh disibukkan dengan membantah isu-isu atau mengonter suara-suara yang negatif. Yang keenam yakni aslabu ta'ziman. Kader dakwah harus memiliki gerakan yang paling kokoh strukturnya. Yang ketujuh yakni aktsaru naf'an. Kader dakwah harus menjadi orang yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas man yarfa'u linnas. Adapun bentuk-bentuk tantangan dalam berdakwah adalah yang pertama yakni dari problem internal, yaitu permasalahan dan hambatan dakwah yang bersumber dari berasal lingkungan internal kaum muslimin sendiri. Contoh tantangan seperti yang pertama, kemampuan baca ayat Al-Quran dan hadis yang masih belum lancar. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang ketiga, tidak ada kerjasama antara da'i dan da'i yang lain. Yang keempat, merasa paling benar sendiri. Solusi dari tantangan internal tersebut adalah yakni mengetahui kelemahan dan kekurangan dirinya serta memberi kedamaian pada kelompok-kelompok. Yang kedua, dari problem dakwah eksternal, yaitu permasalahan yang berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Contoh tantangannya seperti yang pertama yakni dari tentang globalisasi yang ditandai dengan perkembangan TIK dan ditandai dengan 3F. Yang pertama tentang makanan, yang kedua senang-senang, dan yang ketiga fashion. Yang kedua sekularisme, pemisahan antara urusan agama dan dunia. Yang ketiga gosul fikri, yakni perang pemikiran. Misalnya hedonisme, hidup berfoya-foya. Muncul teori-teori barat, menangnya bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini ialah tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Para kader dakwah harus memiliki karakter yang kuat agar bisa mensikapi berbagai tantangan tersebut dengan tegar. Kegiatan dakwah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, harus menggunakan cara strategis dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Ilham Halim selaku kelompok 6 hadis manajemen. Apabila ada kata-kata yang salah, pengucapan yang salah, kalimat yang salah, dan penjelasan yang kurang tepat, tolong dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita timbah lagi. Apabila ada umur yang panjang, insyaallah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.